Saat mengutus 10 orang sahabat, ada 2 sahabat yang menonjol di sini. Sahabat ini bernama Amr bin Karibit bin Zubaidi, ya, dan Tulaiha bin Khuwailid al-Uzdi. 2 sahabat ini juga punya kisah unik nih, berhubungan dengan masalah tadi. Ini masih berhubungan dengan masalah negosiasi atau peperangan, ya. Maka pada saat itu pun 10 orang ini pergi. Rupanya Rustum mengatakan, menerima instruksi dari Yazid Zajar, kita harus kerahkan pasukan kita yang terkuat, yang selama ini belum pernah dikerahkan sebanyak itu, 240.000 orang. 240.000 orang ini dibagi menjadi 3 bagian. Bagian ujung tombak terdiri dari 70.000 orang, bagian jantung dari pasukan tengah itu 100.000 orang, dengan ekor pasukan 70.000 orang. Jadi 70.000 ujung ekor sama ujung tombak 70.000, 140. Tambah 100.000 di tengah-tengah berarti 240.000. Kita bayangkan kalau 240.000 pasukan lagi jalan, suara kakinya aja sudah ribut gitu kan. Maka yang terjadi pada saat itu jalanlah, dan Rustum ini mengatur strategi supaya kalaupun ada mata-mata muslim, dia tahu bahwasanya pasukan ini sangat besar, jalan dulu yang 70.000 itu. Setelah perjalanan 2 hari, baru keluar yang 100.000. Setelah perjalanan 2 hari, baru keluar lagi yang 70.000. Jadi pasukan ini sangat besar jalan. Pada saat itu, 10 orang ini diutus oleh Sa'ad, coba ngintai. Ini kok setelah Rubi'i pulang tidak ada lagi berita. Kira-kira seperti apa nih? Diutuslah 10 orang. 10 orang ini memang pemberani, terutama 2 orang ini. Masuklah mereka ke pedalaman, kampung demi kampung, lewatin ke dalam sampai menemukan pasukan ini. Pada saat menemukan pasukan yang 70.000 orang pertama ini, maka sahabat-sahabat yang lain di situ mengatakan, ini dia pasukannya nih. Ada bendera, ada pasukan gajah, jumlahnya tidak terhitung, sekitar 70.000 orang, gitu kan? Biasanya cara mereka menghitung zaman dulu itu setiap kotak pasukan itu diisi 100 sampai 500 orang, gitu kan? Maka dilihatlah kotak-kotaknya pasukan itu. Kotak ada pemimpin depannya, kotak ada pemimpin depannya, maka dihitung dari situ, oh jumlahnya sekian. Dari situ mereka tahu itu sekitar 70.000 orang gitu. Pada saat itu orang-orang semua mengatakan ini pasukannya. Kita kembali sampaikan kepada Sa'ad. 2 orang sahabat ini, sengaja saya sebutin namanya karena mereka punya kiprah. Si Amr bin Karib tadi dengan Tulaiha bin Khuwailid. 2 orang ini bilang bukan. Ini bukan inti pasukan, ini cuma ujung tombaknya, pasukan depannya saja. Kata yang 8 orang, pastilah ini. Dia bilang enggak. Kalau kalian mau pulang silahkan, kalian pulang aja. Pulanglah 8 orang ini. Perlu juga kita garis bawahi, 2 orang ini adalah 2 kepala suku dari Yaman. Dan 2 orang ini dulu di zaman jahiliyah, kalau orang-orang Quraisy pun butuh bantuan segala, sering minta tolong. Dan kalau 2 orang ini sudah datang di pasukan Quraisy, pasukan Quraisy sudah merasa tenang karena 1 orang dianggap seperti kekuatan 1000. Beraninya luar biasa. Ya, jadi kekuatannya luar biasa, kekuatan hatinya sangat luar. Yang terjadi adalah pada saat itu 2 orang ini jalan, Amr dan si Tulaiha jalan. Jalan, perjalanan 2 hari, ditemukanlah 100.000 itu. Pasukan yang kedua. Kata Amr kepada Tulaiha, wahai Tulaiha, ini kira-kira pasukannya? Kata Tulaiha, bukan. Ini masih jantungnya nih. Masih ada pasti. Karena Tulaiha kepala suku sering ikut berperang, tahu dia. Kan ini bukan, ini masih jantung pasukan. Karena standar hampir semua sama pakaiannya. Ini sekitar 100.000 orang. Ini berarti jumlahnya, ini pasukan jantung. Kata Amr, apa yang kita lakukan? Kata Tulaiha, masuk lagi. Kita cari ujungnya, ekornya di mana, gitu kan? Karena di situ biasa pimpinannya. Jalanlah mereka perjalanan 2 hari lagi sampai mendekati Madain. Nah, Madain ini teman-teman sekalian adalah ibu kotanya Kisra pada saat itu. Ya, sangat terkenal, memiliki istana putih. Nanti akan kita punya bahasan sebentar berhubungan dengan masalah itu. Maka yang terjadi, kata Amr, ayolah kepada Tulaiha, jalan. Jalan sampai 2 hari menemukan 70.000 lagi pasukan. 70.000 pasukan yang terakhir yang ditemukan ini, ternyata di situ memang ada Singasana, ya, ada Rustum yang lagi duduk di atasnya, di bawah ada pasukan gajah dan ada gajah-gajah yang berwarna putih. Ini biasa gajah-gajah pilihan, gitu kan? Ini pimpinan-pimpinan gajah. Maka kata Amr, apakah ini ekornya? Kata Tulaiha, iya. Kata Amr, kalau gitu ayo kita pulang.
Sampaikan aja kepada Sa'ad. Berarti jumlah mereka 240.000. Kata Tulaiha, wahai Amr, sudah sejauh ini kita jalan 6 hari perjalanan, terus kau mau pulang kosong? Kata Amr, kau mau apa? Kata Tulaiha, serang. Ini pelajaran ya, 2 orang mau nyerang 70.000. Ini kisah nyata, hadis sahih. Riwayat sahih menyebutkan, maka kata si Amr, wahai Tulaiha, kau sadar kita 2 orang lawan 70.000? Kata Tulaiha, iya. Apa yang kau takutkan? Gitu kan? Kalau kau memang tidak mau menyerang mereka, berarti kau pengecut. Percuma jadi kepala suku, gitu kan? Digituin. Kata Amr, bukan masalah pengecut, 70.000. Dan kita ini butuh informasi yang kita sampaikan kepada Sa'ad. Gitu kan? Kau tahu saya bukan pengecut, tapi kalau kita nyerang kita terbunuh, berarti yang diinginkan oleh pimpinan kita tidak dapat, gitu kan? Kata Tulaiha, kita tidak akan terbunuh kecuali ajal sudah datang. Kalau kau tidak mau ikut, tunggu di sini, gitu kan? Ini Tulaiha radhiyallahu anhu luar biasa. Beliau takbir sendirian dan kebetulan waktu itu kebetulan sekali memang pasukan yang 70.000 ini sudah jalan selama perjalanan 2 hari juga dari wilayahnya dia dan lagi istirahat, lagi tebar kemah, buka kemah, pas sudah malam. Tulaiha sama Amr sholat maghrib isya, dia masuk. Kemudian dia datang sendirian, dia serang, si Amr nunggu. Dia serang, kemudian dia datang ke kemah-kemah mereka, memutusin tali-tali kemah mereka. Gitu kan? Semua yang didapat ditebasin sambil takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Satu orang, karena suara takbir yang sering diucapin sama dia banyak, sering terulang, maka orang pikir ini pasukan sedang menyerang. Maka dia putusin semua tali-tali sampai tiba di kemahnya Rustum, gitu kan? Pimpinan mereka. Dia tebas talinya, kemudian diambil kudanya Rustum. Kuda yang paling bagus pimpinannya diambil, kemudian dia bawa pulang. Dia keluar, ini sudah kacau di pasukan. Dipikir pasti banyak prajurit yang sedang menyerang muslimin, padahal cuma 1 orang. Ini udah kacau, kemah-kemahnya semua sudah runtuh, obornya diambil, dilemparin, terbakar obor itu. Jadi dia 1 orang bikin kacau. Kemudian dia keluar, dia datang kepada Amr sambil senyum. Nih, saya sudah dapat ghanimah. Kemudian dua-duanya pulang gitu. Amr sempat kagum pada saat, tapi Amr tidak ikut ya gitu. Pulanglah dia lalu diperdengarkan kepada Sa'ad. Sa'ad mengatakan, bagus yang kamu lakukan. Artinya Sa'ad memberikan motivasi. Itu yang namanya prajurit gitu. Mestinya nyerang, jangan takut gitu kan. Ya, ini termasuk kisah yang unik yang terjadi pada saat itu sebelum terjadi terjadi peperangan.